Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Masih bersama saya, Rofi Fasolinanda di channel Baitul Ahad dengan hashtag Ngobrol Juga Ibadah. Nah, karena konsen channel Baitul Ahad itu membahas tentang doa, maka pada kesempatan kali ini, channel Baitul Ahad akan menyajikan adab ketika kita berdoa, tata krama ketika kita berdoa. Karena berdoa itu sendiri kan kemarin selain itu ibadah, adalah bentuk interaksi seorang hamba kepada yang disembah, yaitu Allah. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Qawiyyu, Al-Qahhar, As-Sami'u, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu tentu berbeda dong ketika kita berinteraksi dengan makhluk, dengan sesama. Toh ketika kita berinteraksi dengan makhluk pun kita harus mempunyai tata krama. Kita nggak boleh seenak udele dewe. Komunikasi sama orang nggak suka langsung bilang, mencaci maki, nggak bisa begitu kan. Harus mempunyai tata krama. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita harus menyesuaikan. Ketika kita berhadapan dengan presiden, otomatis tata krama dipakai dengan presiden. Ketika kita berbicara dengan orang tua, ketika kita berbicara dengan ibu-ibu, nggak mungkin dong kita berbicara tentang konspirasi dunia, tentang ekonomi global, tentang iklim global. Nggak mungkin kan, kita harus sesuaikan dengan bahasa mereka. Otomatis yang kita kedepankan ketika kita berbicara dengan anak-anak, kasih sayang, lembut, bercanda. Begitu juga ketika kita berinteraksi dengan Allah, maka ada adabnya, ada tata kramanya. Nah, ketika kita berdoa itu, apa saja sih yang perlu kita lakukan yang sesuai dengan tuntunan ulama, tuntunan Rasulullah, tuntunan Al-Quran? Nah, di sini kita akan bahas. Channel Baitul Ahad mengambilnya dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau di pesantren-pesantren di Aji itu karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama tasawuf ya, yang menjadi rujukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah kita langsung ya, menunggu waktu-waktu yang mulia. Maksudnya apa? Seperti waktu-waktu hari Jumat barokah kan gitu, di Twitter banyak. Bulan Ramadan seperti sekarang ini, kemudian sepertiga malam, waktu sahur. Ketika datang waktu-waktu itu, kita optimalkan, kita kejar tuh doa-doa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan keadaan yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab, seperti doa-doa ketika hujan lebat, tuh mustajab tuh, doa kita deh. Kemudian sujud terakhir di sholat sunnah, itu mustajab. Kemudian lagi antara adzan dan iqamah, itu juga mustajab. Nah, disitulah kita pakai. Kemudian yang ketiga, adabnya adalah kita menghadap kiblat ketika berdoa. Kemudian yang keempat, merendahkan suara alias tidak keras ya. Maksudnya keras terdengar oleh sendiri dan tidak sampai berteriak-teriak ingin dilihat gitu. Nah, pelan. Bagusnya lagi sepertiga malam sambil merintih gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, seperti itu. Pokoknya pelan lah, dengan suara yang lirih. Kemudian yang kelima, tidak terbebani. Maksudnya tidak terbebani ini dengan kalimat-kalimat sajak-sajak yang ada di dalam doa tersebut. Karena kan seringkali kita melihat yang namanya doa itu sajaknya bagus, seperti doa salat duha itu Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka. Secara diksi, secara fonetik itu enak didengar gitu. Nah, kita jangan terbebani, harus merangkai kata yang seperti itu. Enggak harus. Nah, untuk memudahkannya, ya ikutilah doa-doa yang maksurat, doa-doa yang disyariatkan oleh Rasul.
doa-doa yang dibuat oleh Rasul. Nah, doa-doa yang Rasul buat mah diksinya bagus, secara sastranya bagus, dan yang paling terpenting doa-doa Rasul simple. Nah, inilah makanya daripada kita ribet-ribet, terbebani, mendingan kita ikut doa-doa Nabi, cari di kitab-kitab. Nah, lihatlah, saksikanlah di channel Baitul Ahad. Kemudian yang keenam adalah merendahkan diri atau khusyuk, sekhusyuk mungkin. Seperti halnya orang bermeditasi, dia hanya fokus pada dirinya, dia pada fokus pada apa yang ia minta. Ya Allah, usahakan ketika berdoa adalah fokus, khusyuk. Kemudian yang ketujuh adalah bersungguh-sungguh atau yakin. Jadi ketika berdoa nggak boleh pengen mobil nih, pengen motor, pengen rumah. Ya kabulin enggak nih ya. Pokoknya berdoa, ya Allah, pengen motor, doa aja dalam bahasa Indonesia. Nah, atau ketika berdoanya pakai bahasa Arab, Allahumma rzuqna. Nah, ketika bilang Allahumma rzuqna, maka bayangkanlah apa yang kita minta. Pengen motor ya motor, otomatis motor yang bisa membawa kita kepada keberkahan ya, memudahkan kita untuk beribadah. Kadang orang itu lupa, dia meminta rizki tetapi tidak meminta rizki itu bermanfaat atau berkah. Banyak orang yang meminta rizki banyak tetapi tidak diminta di dalam rizki yang banyak itu keberkahan yang banyak. Maka kadang rizkinya ada, dia jadi lupa, dia jadi jarang beribadah, dia jadi jarang bersedekah. Ya mungkin itulah, ketika kita meminta rizki saking fokusnya, rizkinya doang yang diminta, tapi keberkahannya tidak. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang 8 adalah menekankan dan mengulang-ulang. Nah, ini adalah sunnah nih. Ketika kita berdoa itu ulang-ulang tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah, terus sampai 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu diulang-ulang. Kemudian yang ke-9 adalah mengawali doa dengan menyebut Allah, memuji Allah. Sunnah tuh, alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Kemudian yang ke-10 adalah tobat. Dalam arti lain adalah beristighfar. Nah, itulah ke-10 yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, untuk saya pribadi diajarkan oleh guru-guru saya itu ketika berdoa, pertama itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian memuji kepada Allah, sebutkan alhamdulillah. Kemudian apapun lah kata-kata yang memuji Allah. Kemudian yang ketiga adalah sholawat. Setelah sholawat, minta ampun kepada diri sendiri, untuk diri sendiri, minta ampun untuk orang tua, untuk umat muslim yang hidup dan yang mati, semuanya didoain di situ. Setelah itu tutup lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah itu wa subhana rabbika rabbil izzati amma. Puji lagi Allahnya. Setelah puji lagi, baca sholawat lagi nggak apa-apa. Kemudian amin, kemudian dengan berkahnya Al-Fatihah, begitu. Karena logikanya seperti ini, ketika kita bertamu nih, ketika saya mempunyai kepentingan dengan seorang Pak RT misalnya, ketika saya masuk datang ke rumahnya, saya mengetuk dulu tuh, tok 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 tok, Pak RT-nya keluar, maaf Pak RT, tuh maaf, saya punya maksud nih, saya punya kepentingan, ada hal yang perlu dibantu sama Pak RT. Apa yang pertama? Mohon maaf Pak RT. Tuh, di dalam doa juga seperti itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, setelah itu duduk deh kita di rumahnya. Jangan dulu langsung Pak RT, saya pengen dibikinin ini ya. Enggak gitu. Duduk di rumahnya. Ada anak-anaknya tuh. Kita puji dulu. Wah, anak-anaknya udah sekolah ya. Kelas berapa nih? Wah, cantik-cantik ya Pak RT. Nah, orang yang paling disayangi oleh Allah, makhluk yang paling disayangi oleh Allah adalah Rasulullah. Maka setelahnya memuji, setelahnya meminta ampun, kemudian kita masuk, wah Pak RT sehat ya, kita puji dulu. Kemudian puji makhluk yang paling disayangi oleh Allah, yaitu Rasulullah. Bacalah sholawat di dalam doanya. Nah, ketika sudah, baru deh kita sampaikan gini Pak RT,
saya mempunyai maksud untuk dibuatkan ini. Nah setelah itu, wah terima kasih ya Pak RT. Nah, ada ucapan terima kasih lagi, ada ucapan puji lagi kepada Pak RT. Di doa juga memuji lagi tuh kalau mau nutup doa. Setelah menutup doa dengan pujian, mau pulang tuh kasih duit dulu anaknya, terus sambil dipuji, wah cantik nih Pak RT nih, terima kasih ya Pak RT, jangan lupa ya bikinin itu gitu. Terima kasih Pak RT, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah deh beres. Nah itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.